Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini yuk kita sama-sama belajar, lebih-lebih kalau masih di masa kecil. Dan sebelumnya kita berpantun dulu. Ayam hutan, ayam begisar, banyak dijual di tengah pasar. Di waktu kecil kalau malas belajar, maka akan sengsara di waktu besar. Maka dari itulah marilah kita bersama-sama. Namun sebelumnya saya mohon kepada teman-teman semua, apabila baru saja menemukan konten ini, jangan lupa tolong di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain. Pada konten kali ini saya akan membaca kitab Riyadhus Shalihin, Shahifah 80. Dan pada bab ini menerangkan babu ikrami ahlil baiti Rasulillah. Bab ini menerangkan memuliakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim, dan menerangkan keutamaan-keutamaan dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ahlul bait dari Rasulullah itu tidak boleh dihinakan dan tidak boleh direndahkan. Bahkan kita itu kepada semua ahlul bait Nabi Muhammad SAW memuliakan dan mengagungkan, seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyadhibu ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa dari kamu wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu, kata Allah, sebersih-bersihnya. Siapa itu ahlul bait? Ahlul bait itu ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan bagi mereka untuk menerima sedekah, diharamkan untuk menerima zakat. Itu adalah ahlul bait dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu mereka? Mereka itu adalah keluarga dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan keluarga dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan keluarga Sayyidina Ja'far, dan keluarga dari Sayyidina Aqil, dan keluarga dari Sayyidina Abbas keturunan Haris bin Abdul Muttalib, serta keturunan istri-istri Nabi Muhammad SAW yang perlu kita agungkan dan perlu kita muliakan. Kami jangan sampai menghina mereka, jangan sampai merendahkan mereka, karena beliau itu memang ahlul bait dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Wa qala ta'ala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu timbul dari ketakwaan hati. Terus hadis yang pertama, an Yazid bin Habban, diceritakan dari Yazid bin Habban. Qala, berkata siapa itu Yazid bin Habban, intolaktu, saya pergi, anak saya,
wa Husainu dan Imam Husain ibnu Syairotah putra laki dari Syairah. Saya berangkat dan Husain ila Zaidin kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum, supaya semoga mereka mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma jelasna, maka setelah saya duduk ilaihi kepada itu Zaid, qala berkata lahu kepada itu Zaid, Husainun, siapa itu Husain. Setelah kami sampai ke rumah Zaid bin Arqam ini, kemudian Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam seperti itu. Bertanya apa? Lakoitah, sungguh memperoleh engkau ya Zaidu, wahai Zaid, atau lakoitu, sungguh ketemu Anda ya Zaidu, wahai Zaid, khairan kasiran, kepada kebaikan yang banyak. Sungguh, kata Husain kepada Zaid bin Arqam itu, Anda itu sudah memperoleh kebaikan yang banyak, kata Husain kepada Zaid. Ru'aitah, Anda melihat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sami'tah, dan Anda mendengar hadisahu kepada hadisnya Nabi, wa ghazautah, dan Anda berperang ma'hu beserta Nabi, wa shallaitah, dan Anda salat khalfahu di belakang Nabi. Laqad lakitah, sungguh engkau memperoleh ya Zaidu, wahai Zaid, khairan kasiran, kepada kebaikan yang banyak. Anda itu, kata Husain kepada Zaid itu, sudah mendapat kebaikan yang banyak. Anda bisa melihat Rasulullah, Anda bisa mendengar hadis Rasulullah, dan Anda bisa berperang sama Rasulullah, dan juga sholat di belakang Rasulullah, sehingga Anda itu mendapat kebaikan yang banyak, kata Husain. Hadis berbicaralah engkau kepada kami ya Zaidu, wahai Zaid, ma kepada sesuatu sami'tah yang telah mendengar engkau mir Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari itulah coba Anda itu bercerita kepada kami kepada apa yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Husain kepada Zaid bin Arqam seperti itu. Kemudian qala menjawab, berkata siapa itu Zaid, ya ibnahi, wahai ponakanku, kata Zaid, wallahi, demi Allah, laqad kabirat, sungguh tua sini apa umurku ini sudah tua, wa qadumah, dan maju ahdi, apa itu janji aku, dan ajalku semakin dekat, kata si Zaid. Wa nasitu, dan saya lupa ba'dalladzi, kepada sebagian kuntuh yang ada aku menjaga aku min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sudah lupa dari sebagian dari apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini ya, padahal saya ini sudah lupa sebagian dari apa yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Arqam. Fama, maka apa, haddastuh, yang telah aku tuturkan kum kepada kalian, fa'aqbilu, maka menerimalah kalian, maka apa yang bisa aku sampaikan kepada kalian, maka terimalah saja, kata si Zaid. Wa mala fala tukallifuni, dan apa yang aku bisa aku sampaikan, maka janganlah kalian memaksa aku. Kalau apa yang tidak disampaikan dari saya kepada Anda, maka Anda itu jangan memaksa saya, kata si Zaid. Summa qala, maka berkata, menuturkan siapa itu Zaid,
Qomah berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman pada suatu hari, fina di tengah-tengah kami. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ke arah kami, kata si Zaid itu. Khatiban bima'in yut'a khuman baina Makkah wal Madinati. Beliau menyampaikan khutbah itu di suatu tempat persinggahan yang memiliki air yang bernama Khum, yang berada di antara Mekah dan Madinah, yang mana dahulu Nabi pernah memberi tausiah kepada kami di suatu tempat yang dekatnya di antara Mekah dan Madinah yang bernama Khum, kata Zaid. Kemudian fahamidallah, maka memuji siapa Nabi Allah kepada Allah, wa asna, dan yakni memuji siapa Nabi alaihi atas Allah, wa wa'adah, dan menyampaikan nasihat siapa itu Nabi, wa dzakkarah, dan memberi peringatan siapa itu Nabi. Maka setelah Nabi di situ di tempat Khumma tadi, maka Nabi memuji Allah dan menyampaikan, memberi nasihat kepada kami dan mengingatkan kami, kata Zaid. Summa qala, maka berkata siapa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, maka setelah Nabi menyampaikan amma ba'du, maka Nabi berkata, ala ayyuhan nas, perhatikan wahai manusia, fa inna ma'ana, maka sesungguhnya kami, saya basarun, ini manusia, yusiku, yang hampir ayat dia, apa harus datang Rasulullah, siapa utusan Allah, fa ajibuh, maka memperkenankan aku. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah Humma itu, ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, sebentar lagi utusan Allah alias malaikat maut akan datang untuk mencabut rohku, kata Nabi. Fa'ajibu, maka setelah malaikat maut itu datang kepadaku, mau tidak mau aku harus memperkenankan, aku harus mempersilahkan malaikat maut untuk mencabut nyawaku. Wa ana, dan utawi aku, fikum tarikun, yaitu orang yang meninggal, fikum di dalam kalian. Faqala, ini kepada dua golongan, setelah aku meninggal nanti, kata Nabi, aku akan meninggalkan dua hal untuk kalian. Saya akan meninggalkan dua hal kepada kalian. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi, awwaluhuma, utawi yang pertamanya sekolain, kitabullahi, yaitu kitabullah Al-Quran, fihi, di dalam kitabullah, al-huda, yang berisi petunjuk, wan nur, dan cahaya. Maka salah satu dari dua itu adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran itu berisi petunjuk dari Allah dan cahaya. Maka kata Allah, setelah aku meninggalkan, fahudu, maka hendaknya mengambil kalian, hu, kepada itu kitabullah, fahudu, maka hendaknya mengambil kalian bi kitabillahi, kepada kitab Allah. Maka setelah aku meninggal nanti, maka jangan lupa berpegangan kepada Al-Quran, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Berpegang teguhlah kalian bihi, kepada itu kitabullah. Artinya apa? Laksanakan kandungan dari Al-Quran tersebut dan berpegang teguhlah kepada dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Fasa, maka bermotivasi siapa itu Nabi, ala kitabillahi, kepada kitab Allah, warabah, dan membuat cinta siapa itu Nabi, fihi, di dalam kitab Allah. Beliau menghimbau kepada umatnya serta memotivasi untuk mengamalkan kandungan-kandungan dari Al-Quran setelah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada kata Nabi Muhammad di dalam khutbahnya. Summa qala, kemudian bersabda siapa itu Nabi, wa ahlu baiti, dan ahlul baitku. Dan saya meninggalkan, yang pertama meninggalkan Al-Quran, yang kedua meninggalkan ahlul bait, artinya menurunkan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Maka setelah Zaid itu menuturkan kepada Husain, faqalah, maka bertanya lahu kepada Zaid, Husainun, siapa Husain? Kemudian Husain itu bertanya kepada Zaid, waman, dan ini siapa? Ahlu baiti, utawi itu ahlul baitnya Nabi, ya Zaidu, wahai Zaid. Kalau saya boleh tahu, kata Husain, siapa ahlul bait Nabi itu? Zaid, coba tuturkan, jelaskan kepada kami, kata si Husain. Alaisa, apa itu tidak ada, nisa'u, siapa itu istri-istri Nabi, min ahli baiti, dari ahlul baitnya Nabi? Bukankah istri-istri Nabi, beliau-beliau itu adalah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Husain. Qala, berkata siapa itu Zaid, nisa'u min ahli baitihi, istri-istri Nabi itu adalah sebagian dari ahlul baitnya Nabi. Walakin ahlu baitihi, dan tetapi ahlul baitnya Nabi itu man hurimah shadaqatah min ba'dihi, maka akan tetapi ahlul bait Nabi itu adalah orang yang diharamkan menerima sedekah setelah Nabi itu meninggal. Jadi orang-orang yang setelah Nabi meninggal itu dilarang menerima sedekah, menerima zakat fitrah, maka itu adalah ahlul baitnya Nabi, termasuk dari keturunan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah radhiyallahu anhuma. Qala, berkata siapa itu Husain, waman, dan ini siapa, hum, utawi itu ahlul bait, siapa saja ahlul bait itu, kata Husain kepada Zaid. Qala, berkata siapa itu Zaid, hum, utawi itu ahlu baitihi, alu aliin, yaitu keluarga Sayyidina Ali, wa alu aqilin, dan keluarga Sayyidina Aqil, wa alu Ja'farin, dan keluarga Sayyidina Ja'far, wa alu Abbasin, dan keluarga Sayyidina Abbas. Mereka itu, kata Zaid, menjawab kepada pertanyaan Husain, mereka ahlul bait itu adalah orang-orang keturunan dari Sayyidina Ali, dan keturunan dari Sayyidina Aqil, dan keturunan dari Ja'far, Sayyidina Ja'far, dan keturunan dari Sayyidina Abbas. Dari keturunan dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Aqil dan Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Abbas itu memang benar-benar ahlul bait dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak boleh dihinakan, tidak boleh direndahkan, bahkan ia harus dihormati dan dimuliakan. Tidak usah tes DNA seperti itu. Masuk keturunan dari Sayyidina Ali itu kan sudah dijelaskan, itu adalah keluarga ahlul bait dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa itu Husain, kullu haulai, utawi itu semua, hurimah, diharamkan siapa itu kullu haulai as-shadaqatah, kepada sedekah. Apakah mereka itu diharamkan untuk menerima zakat? Qala, berkata siapa itu Zaid, na'am, ya, mereka menceritakan kepada itu hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. Yang menceritakan hadis ini adalah Imam Muslim. Jadi sekali lagi, ahlul bait ke Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang dari keturunan Sayyidina Ali, dan orang-orang dari Sayyidina Aqil, dan keluarga dari Sayyidina Ja'far, dan keluarga dari Sayyidina Abbas. Itu semua adalah ahlul bait dari Rasulullah SAW.
Terus hadis yang kedua, wa an Ibnu Umar, dan diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakrin Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq. Hadis yang kedua diceritakan dari Sayyidina Umar radhiyallahu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau mendengar dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Abu Bakar, qalah, berkata. Siapa itu Abu Bakar? Qala berkata. Siapa itu Ibnu Umar? Urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, menjagalah kalian dari wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya Ibnu Umar itu, kita itu harus menjaga wasiat-wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama yaitu berpegang teguhlah kepada dalil-dalil Al-Quran. Yang kedua, berpegang teguhlah menghormati kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna urkubu itu? Makna urkubu ra'auhu wahtarimuhu wa akrimuhu wallahu alam bisawab. Jadi arti dari lafaz urkubu yaitu jagalah nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keluarganya. Jadi nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai keluarganya, maka keluarga dari Nabi Muhammad itu harus dimuliakan, harus dihormati, tidak boleh dihinakan dan tidak boleh direndahkan. Jangan membuat fitnah terhadap mereka, karena mereka itu adalah memang ahlul bait dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu ahlul bait Rasulullah? Ahlul bait Rasulullah yaitu keturunan dari Sayyidina Ali dan seterusnya, seperti itu. Terus selanjutnya, wa an Abi Sa'din, dan ceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata. Siapa itu Abu Sa'id? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yabghidu ahlal bait hadun illa adkhalahu Allahun nar." Jadi demi zat yang dan jiwaku berada di kekuasaannya, orang yang membenci ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke neraka Allah. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itulah jangan membenci keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keturunan Nabi Muhammad itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ja'far, Sayyidina Abbas, seperti itu. Maka dari itulah kalau tidak mau masuk neraka, jangan sampai menghinakan keturunan dari Sayyidina Ali dan seterusnya, karena itu adalah memang ahlul bait dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada hal-hal makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, komen, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga Anda semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.